Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Sudah dijanjikan pemerhati di hari Kamis ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio Suara Perintis pada kesempatan kali ini. Ya. Baik pemerhati, kita langsung sapa saja narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah hadir Bapak Irfan Ade Indrawan. Ya, betul. Dan beliau adalah dari bagian mutu layanan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Nana. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik pemerhati, tentunya kita juga akan mendengarkan ya informasi-informasi apa aja sih yang akan disampaikan oleh BPJS Kesehatan di pagi hari ini. Pastinya kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan itu menyangkut hajat hidup banyak orang ya Pak ya. Dan kalau sudah menyangkut kesehatan, apalagi menyangkut layanan yang berkaitan dengan kesehatan kita, pastinya juga banyak orang yang bertanya-tanya apa sih kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan memiliki kartu JKN ini. Nah baik, apa nih Pak yang akan disampaikan sebagai gambaran umumnya dulu nih Pak di pagi hari ini? Mungkin kalau dari BPJS Kesehatan pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi nih Bu Nana terkait kanal-kanal layanan online yang ada di BPJS Kesehatan. Okay. Nah di kanal layanan online di BPJS Kesehatan itu ada selain dari website, terus dari Aman atau anjungan aman di mandiri yang di kantor cabang. Setelah itu ada mobil JKN, BPJS Online, Care Center, WhatsApp Pandawa. Nah, yang ingin kita fokuskan di sini tuh lebihnya ke aplikasi mobil JKN dan WhatsApp Pandawa. Karena layanan online ini yang akan sering diakses oleh masyarakat ke depannya dan ini yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak perlu datang ke kantor. Gitu. Jadi tujuan kita untuk mempermudah, semakin mempermudah ke depannya akses layanan. Oke, ternyata banyak ya layanan online yang ada di BPJS. Selain ada website, selain ada QR code yang ada di rumah sakit, itu masih banyak lagi untuk kanal layanannya. Jadi yang terpenting itu adalah yang aplikasi pelayanan administrasi biasanya. Karena kalau kita kan rata-rata peserta JKN itu adalah kebutuhannya untuk administrasi biasanya. Pendaftaran kah, atau perubahan data kah, atau perubahan segmen kepesertaan yang dulunya sudah nonaktif menjadi peserta mandiri, itu semua dapat dilakukan di kanal layanan. Nah, untuk yang pertama kita fokuskan ke layanan Pandawa Bu Nana. Jadi di layanan Pandawa ini untuk pemerhati juga nih. Jadi untuk jenis layanan di aplikasi Pandawa itu ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Pandawa ini nomornya bisa disimpan di 0811 8165 165. Pandawa ini sendiri apa nih? WhatsApp. Ya, WhatsApp. Kalau Pandawa ini dia artinya pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Oh, singkatannya. Ya, singkatannya itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi pelayanan administrasi namun hanya melalui WhatsApp. Jadi sama seperti datang ke kantor cabang, tapi pelayanannya melalui WhatsApp. Oh, gitu. Gitu. Karena kan WhatsApp kan orang pasti punya lah ya. Betul. Rata-rata sekarang sudah punya WhatsApp ya. Jadi di layanan WhatsApp Pandawa ini cukup diketikkan aja nomor yang tadi 0811 8165 165, nanti sudah disimpan. Terus di chat aja selamat pagi atau selamat siang, nanti di situ akan ada balasan pilihan mau administrasi, mau informasi atau pengaduan. Nah, di menu informasi tersebut, kalau misalkan kita pilih menu informasi, nanti di situ ada layanannya cek status kepesertaan, terus cek status pembayaran, cek virtual account, terus screening kesehatan, info JKN, panduan layanan, dan cari kantor cabang atau lokasi fasilitas kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ke puskesmas atau yang melayani JKN, di mana nih kita bisa tahu ya? Betul. Jadi kalau misalkan kita butuh informasi nih apa yang kita rasa kurang, itu bisa melakukan di informasi di Pandawa, betul. Nah, selain informasi, ada juga menu pengaduan di situ. Nah, menu pengaduan itu kita nanti bisa melakukan pengaduan di situ. Misalkan kita merasa ada hal yang
pelayanan yang kurang berkenan nih. Misalkan kita sudah diberikan resep oleh dokternya, namun obatnya kosong, kita disuruh beli di luar nih. Ini banyak yang terjadi di masyarakat adalah hal seperti itu. Biasanya konsep program JKN itu kan kita tidak diperkenankan untuk membayar sepeser pun apabila kita sudah mematuhi prosedur dan regulasinya. Cara-caranya kita sudah sesuai, sudah mengikuti arahan dengan dari dokternya yang bersangkutan. Itu kalau misalkan masih diminta biaya, itu tidak diperkenankan, makanya harus dilaporkan. Nah, bisa dilaporkan lewat WhatsApp Pandawa tersebut. Jadi nanti bisa dilaporkan tersebut. Nah, selain layanan informasi dan pengaduan, di sini juga ada jenis layanan administrasi. Nah, ini yang paling banyak diakses oleh masyarakat kita nih, Bu Nana. Jadi kalau untuk jenis layanan administrasi, di sini ada yang pertama itu ada pendaftaran baru untuk peserta yang mandiri atau PBPU. Setelah itu ada penambahan anggota keluarga, terus pengaktifan kembali status kepesertaan, kayak misalkan kayak PPU nih, anak PPU yang sudah anak PPU itu anak peserta pegawai penerima upah, peserta penerima upah. Jadi kayak PNS, TNI Polri, karyawan. Betul. Kalau misalkan untuk anak yang di atas umur 21 tahun biasanya kan sudah nonaktif tuh. Nah, itu bisa diupdate pengaktifan kembalinya melalui menu pengaktifan kembali status kepesertaan itu. Biasanya kalau untuk yang PPU, PNS, TNI Polri biasanya kan anak tertanggungnya kan maksimal 3 orang. Biasanya ada anak yang sudah kuliah tapi belum dilaporkan. Nah, nanti untuk yang anak 21 tahun biasanya nanti sudah nonaktif di situ. Tinggal untuk mengaktifkannya lagi tinggal dilaporkan surat keterangan kuliahnya tanpa harus datang ke kantor, bisa melalui WhatsApp Pandawa di situ. Setelah itu ada perubahan atau perbaikan data. Jadi kalau misalkan kita perubahan alamat nih, kita sudah pindah alamat tempat tinggal, itu bisa diperbaiki di Pandawa tersebut. Jadi nggak perlu datang ke kantor untuk memperbaikinya, cukup lewat Pandawa. Soalnya kalau di kantor kan nanti harus ada antrian lagi, terus butuh ongkos lagi ke sananya. Betul. Kalau lewat Pandawa kita bisa santai di rumah, bisa sambil chat aja. Terus ada pengurangan anggota keluarga, terus perubahan kelas rawat bagi peserta yang sudah mendaftar tapi belum membayarkan iuran pertama, itu masih bisa. Terus pengaktifan kembali nomor VA yang sudah terlewat. Jadi kalau kita bayar mandiri itu kan biasanya ada masa 14 hari untuk pembayaran pertama. Nah, setelah 14 hari dilakukan pembayaran pertama, baru aktif. Nah, kalau misalkan kita nggak dibayar nih di 14 hari itu, kelewat sebulan, itu bisa VA-nya expired. Kita harus aktivasi lagi dan nanti menunggu 14 hari lagi untuk mengaktifkan si pembayarannya itu gitu. Jadi itu bisa dilakukan juga lewat Pandawa. Nah, untuk Pandawa ini juga itu waktu aksesnya 24 jam. Jadi kita jadi kita misalkan jam 5 sore atau pulang kantor malamnya kita bisa mengakses. Namun untuk proses perubahan data atau proses administrasinya dilakukan di jam kerja. Gitu. Walaupun kita bisa mengakses malam, tapi tetap nanti pemrosesannya di hari kerja, di hari esoknya. Nanti akan ada balasan di hari esoknya biasanya. Termasuk kalau untuk pengaduan seperti itu juga boleh kapan aja? Boleh kapan aja. Nah, satu lagi nih, selain Pandawa ada aplikasi mobil JKN. Nah, di aplikasi mobil JKN ini aplikasi yang dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN. Jadi di aplikasi tersebut seperti semboyannya semua dalam genggaman, itu bisa melakukan perubahan data, update data, terus di situ kita bisa melihat status kepesertaan kita aktif atau enggak, perubahan vaskes terutama yang hanya dapat dilakukan di mobil JKN, yang banyak dilakukan di mobil JKN. Kalau untuk perubahan vaskes kan banyak kanalnya tuh. Nah, untuk kanal-kanal perubahan vaskes itu rata-rata adalah kanal-kanal yang tatap muka langsung, seperti datang ke kantor, terus lewat administrasi yang ada di BPJS keliling atau BPJS online yang perlu tatap muka, dan salah satunya adalah di mobil JKN. Kalau misalkan kita nggak mau tatap muka, nggak mau datang ke kantor, bisa lewat mobil JKN salah satunya. Karena kalau di Pandawa itu tidak mengakomodir untuk perubahan vaskes. Karena kalau untuk perubahan vaskes itu kan menyangkut pribadi. Gitu. Takutnya kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk melakukan perubahan vaskes tanpa kita ketahui, makanya kita akan untuk melakukan di kantor cabang atau lewat mobil JKN. Karena mobil JKN saat kita login, saat kita
verifikasi itu kan udah jelas tuh kepemilikan kita. Iya. Nah, udah pasti di situ akan tervalidasi untuk perubahan datanya gitu. Jadi fitur yang ada di mobil JKN itu yang utama adalah di situ untuk pendaftaran antrian online. Gimana nih maksudnya? Antrian online. Jadi di aplikasi mobil JKN itu nanti kedepannya kita untuk pendaftaran antrian itu tidak perlu datang ke rumah sakit untuk menunggu lama. Jadi kita cukup ambil antrian online-nya. Nah, nanti kita datang ke rumah sakitnya setelah waktu nih, misalkan waktu di antriannya nanti jadwal waktu jam 9. Nah, kita nanti tinggal datang jam 9, tidak perlu daftar lagi, cukup pakai antrian online-nya sudah masuk gitu. Jadi dipermudah seperti itu. Jadi sudah dimudahkan supaya tidak ada penumpukan di rumah sakit lagi. Gitu. Jadi ya kan kadang-kadang kalau peserta ataupun juga pasien yang datang ke rumah sakit itu pagi banget datang ya, ke rumah sakit sampai harus nunggu lama. Sampai gitu kalau ya. dulu sampai ngantri pakai sendal ya Bu ya. Ya, jadi kalau sekarang tuh kita permudah dengan aplikasi mobil JKN itu gitu. Jadi Nanti salah mungkin satunya kita bisa kasih tahu ya bagaimana caranya untuk aplikasi antrian online boleh ya. nanti cara-caranya, terus untuk fitur selanjutnya di mobil JKN yang terutama adalah perubahan Vaskes. Jadi di mobil JKN tersebut kita bisa melakukan perubahan Vaskes kita secara mandiri di situ. Nanti kita tinggal milih mau Vaskesnya di mana. Nah, namun untuk perubahan Vaskes itu hanya dapat dilakukan per 3 bulan sekali. Jadi terus-terusan kan. Jadi kalau misalkan hari ini kita sudah melakukan perubahan Vaskes nih, nanti baru bisa melakukan perubahan Vaskes satunya per 3 bulan kemudian dari hari ini. Berarti kalau misalkan dirasa kurang cocok lagi nih, mau pindah lagi, nah itu Boleh. 3 bulan ini boleh. Itu perpindahan atau perubahan Vaskes, pemilihan Vaskes itu salah satu hak dari peserta JKN. Salah satu hak dari peserta JKN gitu. Dan satu lagi yaitu untuk kalau sekarang kan sudah tidak ada pencetakan kartu lagi, Bu Nana. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang identitas kepesertaan JKN peserta itu cukup pakai NIK. Ya, cukup pakai NIK ya. itu nomor NIK KTP itu sudah sebagai nomor kepesertaan JKN. Nah, makanya sebelum digunakan, mohon dipastikan nomor NIK kita sudah sesuai dengan kepesertaan kita. Nah, caranya gimana? Salah satunya bisa cek dari Pandawa tadi, info peserta, tinggal masukkan NIK, nanti keluar identitas kita di situnya sebagai apa. Yang kedua dengan mobil JKN. Dengan kita registrasi mobil JKN, di situ nanti sudah muncul tuh nama kita, identitas kita, NIK kita. Nah, jadi cukup pakai NIK, kalau misalkan datanya sudah sesuai, itu bisa digunakan. Gitu. Setelah itu di situ kalau misalkan tetap mau cetak kartu nih, misalkan ada yang udah sepuh dan tidak bisa bawa handphone kemana-mana, bisa cetak di situ juga. Di situ nanti ada namanya KIS digital. KIS digital itu bentukannya tampilannya seperti kartu fisik KIS. Itu bisa dicetak. Bisa dicetak. Nanti tinggal dikirim email, nanti dikirim ke email kita bisa cetak sendiri. Jadi kalau misalkan kartunya hilang atau alamatnya berubah, kan di situ ada perubahan, kita bisa cetak ulang. Atau perubahan Vaskes bisa kita cetak ulang juga di situ. Gitu. Jadi dipermudahnya dari situ. Jadi banyak sekali ya kemudahan-kemudahan dari pelayanan online ini. Sekarang kan memang ya tuntutan zaman seperti itu ya Pak Irfan ya. Mau tidak mau kita memang harus menyesuaikan gitu ya. Kalau nggak mau ketinggalan zaman. Nah, sebelum kita lanjut nih, Pak Irfan ada pertanyaan dulu dari pemerhati. Boleh. Halo Mbak Nana, selamat pagi menjelang siang. Aku Gia dari Benteng. Sebelumnya pengen nanya dulu nih. Aku udah keluar dari asuransi keluarga karena aku udah di atas 21 tahun dan aku udah kerja. Kalau aku mau bikin BPJS kesehatan sendiri bisa enggak? Tapi masih satu kakak sama orang tua. Apakah orang tua juga harus ikut bikin BPJS atau saya bisa bikin sendiri aja? Makasih sebelumnya. Baik, izin menjawab pertanyaan Bu Gia ya, dari Bu Gia. Jadi kalau untuk kepesertaan ini kayaknya si Bu Gia tanggungan orang tuanya ya sebelumnya ya, tanggungan orang tuanya karena dia 21 tahun sudah nonaktif. Nah, kalau untuk Bu Gia apabila sekarang sudah bekerja di perusahaan, nah itu mohon dipastikan konfirmasi ke HRD perusahaannya, apakah perusahaan mengcover nih untuk JKN-nya. Kalau nanti perusahaannya mengcover untuk JKN-nya, nanti bisa didaftarkan melalui HRD perusahaannya. Nanti akan dialihkan untuk status kepesertaan yang nonaktif itu nanti didaftarkan oleh perusahaannya untuk masuk ke tanggungan perusahaan.
Nah, tapi kalau misalkan ternyata sama perusahaannya belum tercover nih, tapi kita mau membuat BPJS sendiri, itu nanti bisa dialihkan. Nah, itu makanya tadi salah satunya adalah melalui Pandawa itu tadi. Jadi nanti bisa Bu Gia nanti bisa memilih menu yang pengaktifan kembali kepesertaan. Nanti di WhatsApp Pandawanya, terus nanti pilih administrasi, nanti di situ pilih yang pengaktifan kembali kepesertaan. Karena memang sudah ada sebelumnya. Ya, betul. Pengaktifan kembali kepesertaan nanti dari PPU nonaktif menjadi peserta mandiri. Nanti difotokan aja kakaknya, terus nanti di situ akan diminta biasanya kalau untuk Pandawa itu biasanya nanti akan persyaratannya akan diminta foto kakak atau foto buku rekeningnya, biasanya nanti nomor rekeningnya. Nanti setelah difotokan, nanti diproses, nanti akan muncul jawabannya di situ. Gitu. Selain di Pandawa juga bisa di mobil JKN. Di mobil JKN lebih mudah lagi. Tinggal pilih di menu ubah data peserta. Nanti di situ ada segmen pesertanya tinggal kita ubah jadi mandiri. Nanti akan ikuti langkah-langkahnya, berubah sendiri nanti. Gitu. Jadi langsung aktif atau gimana? Kalau untuk kepesertaan yang non-aktif dari kerja penerima upah atau PPU tadi, kalau misalkan non-aktifnya itu masih di bawah 30 hari, masih di bawah sebulan, itu bisa langsung dibayarkan, bisa langsung aktif. Namun kalau untuk peserta yang non-aktifnya sudah lebih dari sebulan, itu nanti saat pengalihan akan terkena masa tunggu 14 hari. Sama seperti pendaftaran mandiri yang baru yang belum punya pesertaan gitu. Jadi mohon dipastikan dulu aja nih untuk perusahaannya itu mengcover nggak? Soalnya kalau misalkan udah kerja di perusahaan biasanya akan di-cover oleh perusahaannya. Jadi biar nanti tidak double nih untuk kepengurusannya. Jadi kalau misalkan kepengurusan di perusahaan boleh dimasukin di perusahaan, nanti tinggal ditunggu aja. Tinggal ditunggu. Kalau misalkan memang perusahaannya tidak mengcover, nah baru bisa dialihkan ke mandiri. Itu untuk iurannya kelas 1-nya 150, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya 35.000. Oke. Ini sebelumnya gini katanya Mbak Gia ini, sebelumnya memang belum punya BPJS dari keluarganya. Belum. Jadi, nah sekarang mau bikin BPJS, nah apakah boleh sendiri aja mandiri aja atau memang harus bersama-sama dengan orang tuanya? Kalau keluarganya orang tuanya tersebut sudah menjadi pekerja atau PPU sudah terdaftar sebelumnya, untuk yang peserta pekerja penerima upah atau yang PBI itu tidak perlu mendaftarkan. Kecuali kalau misalkan orang tuanya belum terdaftar atau kondisinya nonaktif. Nah, saat pengalihan ke peserta mandiri itu nanti wajib satu kakak didaftarkan juga. Gitu. Jadi nanti akan waktu pas pemrosesan data nanti kan itu yang difoto kan kakaknya. Nah, nanti akan di cross check di situ per kakak. Di kakak nanti masing-masing akan di cross check. Nah, bagi yang belum terdaftar nanti akan otomatis akan didaftarkan di situ karena satu keluarga wajib terdaftar. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Gia di Menteng. Semoga penjelasannya sudah cukup ya, Semoga menjawab Ibu Gia. Oke. Kita banyak sekali ya. Informasi-informasi yang sudah disampaikan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali mengenai pelayanan kanal dari BPJS Kesehatan. Boleh, paling sedikit saja Bu Nana ya. Paling kalau untuk dari kami sebagai penutup, yang kita himbau adalah satu, peserta kita bisa manfaatkan kanal layanan Pandawa nih. Jadi tujuan kami adalah sebagai sarana untuk mempermudah peserta JKN. Jadi pemerhati nih atau Bapak Ibu semua itu jangan stigmanya harus ke kantor BPJS, jangan. Itu stigmanya kalau bisa kalau ada yang mudah ngapain kita harus datang ke sana, kita harus bisa urus di rumah gitu. Jadi semoga nanti dengan adanya kita sosialisasi seperti ini, jadi masyarakat dipahami tanpa harus datang ke kantor, juga bisa untuk kepengurusan gitu. Jadi kalau untuk kepengurusan administrasi bisa melalui WhatsApp Pandawa atau mobil JKN. Paling itu aja sebenarnya, titik itu aja. Baik, terima kasih tadi kan sudah hadir di studio Suara Perintis dan sudah memberikan informasi yang cukup jelas ya untuk pemerhati dimanapun yang saat ini bersama kita di 93,1 Suara Perintis. Insya Allah kita nanti ketemu lagi ya untuk ngasih informasi lagi buat pemerhati. Siap. Baik, pemerhati, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. Semoga apa yang disampaikan
bisa memberikan informasi seluas-luasnya untuk Anda, dan kalau Anda membutuhkan informasi juga yang terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan bisa melalui Pandawa ataupun juga melalui mobile JKN. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini dan tetap di 93,1 Suara Perintis karena masih bersama Anda di Manis Motivasi dan Inspirasi. Transformasi mutu layanan, mudah, cepat, setara.